Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil pengukuran dari pengukuran tachymetry titik-titik detail yang berada di gedung pasca sarjana. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penanggung jawab Dr. Insinyur Dr. Andes Haji Iskandar Muda Purwawijaya, Magister Teknik, dan tidak lupa kepada asisten dosennya yaitu Alia Sekar Hapsari HMD. Berikut adalah anggota-anggota kelompoknya. Yang pertama ada Lutfi Zofur Humaira dengan NIM 2108838, dan selanjutnya saya Muhammad Yuga Bahtera 2107988, dan selanjutnya ada Muhammad Ari Katalah dengan NIM 2101204, dan selanjutnya ada Nayadia Urhab dengan NIM 2108039, dan yang selanjutnya ada Sejilana Fazilillah dengan NIM 2105730, dan yang terakhir ada Firgi Rigiansa dengan NIM 2107997. Yang pertama adalah latar belakang dari pengukuran yang kali ini, yaitu pengukuran dibagi dalam pengukuran yang mendatar untuk mendapat hubungan titik-titik yang diukur di atas permukaan bumi, atau pengukuran kerangka dasar horizontal yang sudah dilakukan pada praktikum sebelumnya, dan pengukuran tegak guna mendapatkan hubungan tegak antara titik-titik yang diukur, atau pengukuran kerangka dasar vertikal serta pengukuran titik-titik detail. Namun masih banyak yang belum mengetahui jenis-jenis pengukuran dalam pemetaan ini. Selanjutnya, pengukuran tachymetry ini relatif cepat dan mudah karena yang diperoleh dari lapangan adalah pembacaan rambu, sudut horizontal atau azimut, sudut vertikal, zenit atau inklinasi, dan tinggi alat. Hasil yang diperoleh dari pengukuran tachymetry kali ini adalah posisi planimetris X, Y, dan ketinggian Z. Namun masih banyak yang belum mengetahui hasil yang didapatkan dari pengukuran titik-titik detail tachymetry. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kurangnya pemahaman mengenai cara pengukuran tachymetry. Yang kedua, ada kurangnya pemahaman tentang pengolahan data tachymetry. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, maka rumusan masalahnya dalam laporan ini adalah yang pertama, bagaimana cara mengukur tachymetry. Yang kedua ada bagaimana cara mengolah data hasil pengukuran tachymetry. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dalam pembuatan laporan ini atau presentasi kali ini yaitu untuk mengetahui pengertian dari pengukuran tachymetry titik-titik detail. Yang kedua untuk memahami pengolahan data pengukuran tachymetry, dan yang terakhir ada untuk tahu cara menggambarkan data tachymetry. Selanjutnya ada pengukuran tachymetry. Yang pertama ada pengukuran tachymetry untuk titik bidik horizontal. Nah, teodolit untuk tachymetry mempunyai dua benang horizontal tambahan yang ditempatkan sama jauh dari tengah. Interval antara benang tadi itu pada kebanyakan instrumen memberikan perpotongan vertikal pada rambu yang dipasang sejauh 100 feet. Jadi jarak antara rambu yang dibagi secara desimal dapat langsung dibaca sampai terdekat untuk menentukan detail-detail topografi seperti sungai, jembatan, dan jalan yang akan digambar pada peta. Dikutip dari Latif 2020. Lalu ada pengukuran tachymetry untuk bidikan miring. Nah, kebanyakan pengukuran tachymetry adalah dengan garis bidik miring karena ada banyak keragaman topografi. Tetapi perpotongan benang dibaca pada rambu tegak lurus dan jarak miring direduksi menjadi jarak horizontal dan jarak vertikal. Nah, sebuah transit dipasang pada suatu titik dan rambu dipegang pada titik tertentu dengan benang silang tengah dibidikan pada rambu ukur sehingga tinggi sama dengan tinggi teodolit. Sudut vertikalnya terbaca dalam pengukuran tachymetry. Tinggi instrumen adalah tinggi garis bidik diukur dari titik-titik yang diduduki. Dikutip dari Latif juga 2020. Nah, selanjutnya ada sumber-sumber galat dari pengukuran tachymetry. Yang pertama ada galat instrumental, benang tachymetry yang jaraknya tidak benar. Disebabkan karena pembagian skala ramai tidak benar, lalu garis bidik transit tidak sejajar garis arah nivo teropong. Yang kedua ada galat-galat pribadi rambu, tadi pegang tegak, hindari dengan pemakaian nivo rambu. Ini akibatnya karena salah pembacaan rambu, karena bidikan jauh, lalu kelalaian mendatarkan untuk pembacaan busur vertikal. Nah, sumber galat ini dapat dihilangkan menggunakan yang pertama, menggunakan instrumen dengan benar. Yang kedua, membatasi panjang bidikan. Yang ketiga, memakai rambu dan info yang baik. Yang keempat,
mengambil harga rata-rata pembacaan dalam arah ke depan dan ke belakang. Yang terakhir adalah garis bidik tidak dapat ditentukan dengan prosedur lapangan instrumen, harus diatur. Selanjutnya ada tachimetri cara polar. Cara polar ini adalah untuk menentukan suatu titik koordinat yang dipakai pada suatu titik yang sudah diketahui koordinatnya. Biasanya digunakan untuk menentukan luas suatu daerah, pengukuran tinggi dan lain-lain. Posisi titik-titik dan orientasi garis tergantung pada pengukuran sudut dan arah. Dalam pekerjaan pengukuran tanah, arah ditentukan oleh sudut arah dan azimut. Sudut yang diukur dalam pengukuran tanah bisa digolongkan menjadi sudut horizontal dan vertikal. Nah, sudut horizontal ini merupakan pengukuran dasar yang diperlukan untuk penentuan sudut arah dan azimut. Sementara untuk sudut vertikal untuk penentuan sudut zenit. Dikutip dari Sander 2015. Selanjutnya ada garis kontur. Nah, garis kontur di sini didefinisikan sebagai garis hayal yang menghubungkan setiap titik pada ketinggian yang sama. Pada pengertian garis kontur yang tadi dapat dijelaskan bahwa sifat dari salah satu garis kontur tersebut memiliki nilai ketinggian yang tunggal. Nah, ini dikutip dari Pertiwi 2011. Lalu ada interval kontur dan indeks kontur. Nah, interval kontur sendiri adalah jarak tegak antara dua garis kontur yang berdekatan atau jarak antara dua bidang mendatar yang berdekatan. Garis kontur pada suatu peta merupakan proyeksi pada serangkaian titik pada ketinggian yang sama secara tegak lurus pada bidang datar. Dikutip dari Pertiwi 2011. Sedangkan indeks kontur adalah garis kontur yang pendagiannya ditonjolkan setiap kelipatan interval kontur tersebut. Selanjutnya ada sifat-sifat garis kontur. Yang pertama ada jarak horizontal 2 buah garis kontur akan semakin rapat dengan kontur interval. Nah, pada tanah dengan lereng seragam, maka garis kontur akan semakin sejajar dan berjarak satu sama lain. Yang ketiga, ada garis-garis kontur tidak akan berpotongan satu sama lain kecuali dalam keadaan khusus. Yang keempat, pada permukaan datar atau rata, garis kontur akan merupakan suatu garis lurus berjarak sama dan sejajar satu sama lain. Yang kelima, suatu garis kontur tidak akan terletak pada dua buah garis kontur yang lebih tinggi atau lebih rendah dari elevasinya. Lalu garis-garis kontur memberikan informasi yang maksimum tentang daerah peta dan tidak menyembunyikan rincian peta lainnya. Yang penting, garis kontur juga memperhatikan elevasi dan konfigurasi permukaan tanah. Sifat garis kontur ini dikutip dari Agustan 2019. Selanjutnya ada pemiringan tanah dan kontur gradien. Nah, pada pemiringan tanah dan kontur gradien ini selain menunjukkan mengenai bentuk ketinggian permukaan tanah, nah garis kontur juga dapat digunakan untuk yang pertama mengetahui tinggi rata-rata daerah, yang kedua mengetahui pelandaian daerah pemetaan, yang ketiga untuk menentukan profil tanah, yang keempat untuk menentukan batas-batas daerah pengaliran, yang kelima menghitung luas daerah genangan dan volume suatu bendungan, yang keenam menentukan rute suatu jalan atau saluran yang mempunyai kemiringan tertentu, yang terakhir menentukan kemungkinan dua titik di lahan sama tinggi dan saling terlihat. Lalu ada kegunaan garis kontur. Yang pertama, penanda ketinggian atau suatu sudut elevasi suatu tempat atau wilayah tertentu. Bisa juga menjadi penanda ada tidaknya suatu lereng di tempat wilayah tertentu. Lalu penanda besaran sudut pemiringan suatu lereng pada suatu tempat atau wilayah tertentu. Lalu sebagai penentu rute atau jalan saluran yang memiliki sudut pemiringan tertentu. Lalu untuk bahan untuk membuat potongan memanjang. Selanjutnya ada penentuan dan pengukuran titik detail untuk pembuatan garis kontur. Yang pertama, semakin rapat titik detail, semakin teliti informasi yang disajikan. Yang kedua, dalam batas ketelitian teknis tertentu, kerapatan ditentukan oleh skala peta. Yang ketiga, pengukuran titik detail dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Lalu ada interpolasi garis kontur. Nah, interpolasi di sini adalah prosedur numerik yang membentuk suatu perhitungan ketinggian lokasi tertentu berdasarkan fungsi ketergantungan dari lokasi-lokasi sekitarnya. Ini dikutip dari Watson 1992. Nah, selanjutnya secara lengkap Watson menyebutkan
ada beberapa metode interpolasi ketinggian. Nah, proses interpolasi dilakukan dengan menghitung ketinggian suatu titik berdasarkan fungsi estimasi yang didapat dari nilai ketinggian titik observasi. Nah, peta kontur sendiri dibuat dengan menggabungkan nilai-nilai ketinggian yang sama dari hasil perhitungan interpolasi. Ini dikutip dari Perbiwi 2011. Selanjutnya metode lagi mengenai lokasi praktikum dilaksanakan di Gedung Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia yang dapat dilihat pada gambar 6 seperti berikut. Berikut adalah lokasi praktikumnya. Lalu kemudian waktu kegiatan, waktu pelaksanaan praktikum, pengukuran dan pengolahan data pengolahan tachimetri titik-titik detail dapat dilihat pada tabel 1 berikut. Selanjutnya prosedur pengukuran. Adapun langkah kerja pada pengukuran tachimetri antara lain yang satu, dengan menggunakan patok-patok yang telah ada yang digunakan pada pengukuran sifat datar dan pengukuran poligon, didirikan alat teodolit pada titik patok sebagai titik ikat pada awal pengukuran patok pertama. Yang kedua, ketengakan hubung Iko dalam prinsip pergerakan 2 sekrup kaki kiap ke dalam dan keluar saja dan 1 sekrup kaki kiap ke kanan atau ke kiri saja. Yang ketiga, pada posisi teropong biasa diarahkan teropong titik detail 1 yang telah didirikan rambu ukur di atas target tersebut. Kemudian baca benang atas, benang tengah, dan benang bawah dari rambu ukur pada titik detail 1 dengan bantuan sekrup pasar dan halus pergerakan vertikal. Dan yang keempat, bacalah sudut horizontal yang menunjukkan azimut magnetis dan titik detail 1 dan baca pula sudut vertikal berupa sudut miring atau sudut zenit pada titik detail tersebut. Jika sudut vertikal yang dibaca relatif kecil antara 0 derajat sampai 5 derajat, maka dapat dipastikan sudut tersebut adalah sudut inklinasi atau miring. Dan jika berada di sekitar sudut 90 derajat, maka dapat dipastikan sudut tersebut adalah sudut zenit. Yang kelima, setelah terbaca semua data tersebut, kemudian kita pindahkan rambu ukur ke titik detail berikutnya dan lakukan hal yang sama seperti di atas. Dalam membuat titik detail, buatlah sebanyak-banyaknya sedemikian rupa sehingga informasi dari lapangan baik parimetris maupun ketinggian dapat disajikan secara lengkap di atas peta. Selanjutnya, pindahkan alat teodolit ke titik ikat berikutnya. Selanjutnya, lakukan pengukuran tachimetri ke titik-titik detail lainnya. Yang ketujuh, selanjutnya pengolahan data tachimetri dipindahkan dengan pengolahan data pengukuran sifat data dan pengukuran poligon sedemikian rupa sehingga diperoleh koordinat dan tinggi titik-titik detail. Yang kedepan, pengukuran tachimetri selesai. Berikut kerangka berpikir membuat laporan tachimetri. Berikut juga diagram alir laporan tachimetri. Untuk berikutnya ada pembahasan tentang hasil untuk lokasi pengukuran di Gedung Pasca Sarjana UPI dengan jumlah titik detail 237 dan berikut hasil pengukuran titik-titik detail tachimetri pada Gedung Pasca Sarjana dan Poliklinik UPI yang diambil dari titik 1 dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut. Ini adalah hasil data pengukuran patok 1. Dan ini adalah hasil data pengukuran patok 2. Ini adalah hasil data pengukuran patok ketiga. Ini adalah hasil data pengukuran patok 4. Ini adalah hasil data pengukuran patok kelima. Ini adalah hasil data pengukuran patok 6. Ini adalah hasil data pengukuran patok ke-7. Dan ini adalah hasil data pengukuran patok ke-8. Ini adalah hasil data pengukuran patok ke-9. Adalah hasil data pengukuran patok ke-10. Ini adalah hasil data pengukuran patok ke-11. Ini adalah hasil data pengukuran patok ke-12. Dan ini adalah hasil data pengukuran patok ke-13. Ini adalah hasil data pengukuran patok ke-14. Ini adalah hasil data pengukuran patok ke-15. Ini adalah hasil data pengukuran patok ke-16. Ini adalah hasil data pengukuran patok ke-17. Ini adalah hasil data pengukuran patok ke-18. Ini adalah hasil data pengukuran patok ke-19. Dan ini adalah hasil data pengukuran patok ke-20.
Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pengolahan data tachimetri, yaitu menghitung sudut I dengan sudut I sama dengan 90 dikurangi sudut limit. Dan untuk contohnya kita ambil dari patok 1 dengan sudut limit 92,297 dan jawab sudut inklinasinya sama dengan 90 dikurangi 92,297 yaitu 2,2972 dan dapat dilihat tabel hasil perhitungan berikutnya. Selanjutnya menghitung cos I dengan cos I sama dengan cos sudut vertikal dengan menggunakan contoh patok 1 dengan diketahui sudut vertikalnya 92,297 dan hasilnya yaitu cos I sama dengan cos 92,297 yaitu 0,992 dan dapat dilihat hasil perhitungan cos ini. Berikutnya menghitung cos pangkat 2i, yaitu cos pangkat 2i sama dengan cos pangkat 2 kali i dengan contoh patok pertama dan diketahui cos ini 0,9992 dengan jawabnya cos pangkat 2i sama dengan 0,9992 pangkat 2 yaitu 0,9984 dan dapat dilihat hasil perhitungan cos pangkat 2 ini. Selanjutnya menghitung jarak datar dengan DAB sama dengan BA dikurangi BB kali 100 kali cos pangkat 2i dengan contoh patok 1 dengan diketahui cos pangkat 2i 0,9984 dengan BA sama dengan 1,44 BB sama dengan 1,32 dan didapatkan hasil 1,44 dikurangi 1,32 kali 100 kali 0,9984 yaitu 11,981 dan dapat dilihat dari hasil perhitungan DAB di sebelah hasil perhitungannya. Selanjutnya ada menghitung sin alfa. Sin alfa sama dengan sin kali sudut azimut. Dengan contoh patok 1 kita tahu sudut azimut yaitu 263,72 dan didapatkan hasil sin alfa sama dengan sin 263,27 sama dengan 0,9940 dengan bisa dilihat hasil perhitungan sin alfa. Dilanjut untuk menghitung cos alfa. Untuk rumusnya sendiri itu cos alfa itu cos sudut azimut. Bisa diambil contoh dari patok 1A. Diketahui sudut azimutnya itu 263,72. Lalu dimasukkan ke dalam rumus, maka dihasilkan 0,1094. Bisa dilihat tabel hasil perhitungan cos alfa. Lalu selanjutnya itu menghitung sin 2i. Untuk rumusnya sendiri itu ada sin 2 kali sudut i. Ambil contoh lagi di patok 1A. Diketahui sudut i-nya itu min 2,2972. Dimasukkan ke dalam rumus yang hasilnya min 0,080. Lalu bisa kita lihat pada tabel 28 hasil perhitungan sin 2i. Lalu selanjutnya lagi menghitung beda tinggi atau delta H dengan rumus tinggi alat ditambah dalam kurung BA min BB dikali sin 2i kali 50 min BB. Lalu kita ambil contoh patok 1A. Diketahui tinggi alatnya itu 1,2075, benang atasnya 1,44, benang tengahnya 1,36, benang bawahnya 1,32. Lalu dimasukkan ke dalam rumus dan hasilnya min 0,653. Lalu kita lihat pada tabel 29 hasil perhitungan delta H. Lalu dilanjut menghitung koordinat X. Untuk rumusnya sendiri koordinat X sama dengan X awal ditambah sin alfa dikali DAB. Untuk contohnya sendiri pada patok 1A, X awalnya itu 786.481,93, lalu sin alfanya min 0,9940, lalu DAB-nya 11,981. Lalu dimasukkan ke dalam rumus menghasilkan koordinat S-nya itu 786.470,022. Maka dapat dilihat pada tabel 30 hasil perhitungan koordinat X. Setelah koordinat X telah diketahui, maka
Untuk rumusnya sendiri, Y awal ditambah cos alfa kali BAB. Kita ambil contoh patok 1A, diketahui Y awalnya itu 9240834,671, cos alfanya min 0,1094, lalu BAB-nya itu 11,981. Lalu dimasukkan ke dalam rumus, maka menghasilkan koordinatnya 9240833,61. Dapat kita lihat pada tabel 31 hasil perhitungan koordinatnya. Lalu dilanjutkan, setelah menghasilkan koordinat X dan Y, maka menghitung koordinat Z. Koordinat Z itu rumusnya Z awal ditambah delta H. Kita ambil contoh lagi pada patok 1A. Diketahui Z awalnya itu 954, delta H-nya min 0,653. Lalu dimasukkan ke dalam rumus, maka menghasilkan 953,3469. Dan dapat kita lihat pada tabel 32 hasil perhitungan koordinat Z. Lalu dapat kita lihat ada gambar manual pengukuran dan perhitungan tachimetri Idung Pasca Sarjana UPI. Lalu ada gambar digital juga untuk pengukuran dan perhitungan tachimetri. Baik, selanjutnya memasuki ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu pengukuran titik-titik digital tachimetri merupakan cara yang paling banyak digunakan dalam praktek, terutama dalam pemetaan daerah yang luas dan bentuknya tidak beraturan. Alat yang digunakan untuk mengukur arah maupun mengukur jarak yaitu teori. Kemudian yang kedua, pengolahan data dan penggambaran pengukuran titik-titik digital tachimetri dapat dilakukan dengan perangkat lunak atau software Microsoft Excel dan AutoCAD. Kemudian data yang digunakan adalah data hasil pengukuran di sekolah pasca sarjana dengan menggunakan 20 slide. Koordinat awal X yang didapatkan adalah 786.539,776. Kemudian untuk koordinat awal Y yang didapatkan adalah 924.0743,273 dan koordinat X yang didapatkan adalah 953,3469. Dan yang ketiga, penggambaran manual dapat dilakukan di millimeter block dengan memperhatikan prosedur yang ada, dan penggambaran digital dapat dilakukan di perangkat lunak seperti Autodesk Map dengan memperhatikan prosedur dan terakhir menggunakan perangkat keras komputer serta perangkat lunak yang digunakan. Selanjutnya, implikasi dari laporan hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil dari laporan ini dapat memberikan informasi mengenai pengukuran titik-titik detail tachimetri sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang dapat mengaruhi hasil pengukuran. Kemudian yang kedua, hasil dari laporan ini dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai cara pengolahan data dalam pengukuran titik-titik detail tachimetri ini. Kemudian yang ketiga, hasil dari laporan ini juga dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai cara penggambaran pengukuran titik-titik detail tachimetri. Dan selanjutnya terdapat rekomendasi dari laporan kali ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran dilakukan dengan teliti dan mengikuti prosedur dengan benar untuk menghindari kesalahan, dengan saling berkoordinasi antara anggota kelompok untuk saling bekerjasama dalam pelaksanaan pengukuran. Kemudian yang kedua, pengolahan data baik secara manual maupun digital perlu dilakukan secara hati-hati dalam hal pemasukan angka dan rumus yang digunakan agar diperoleh hasil pengolahan yang tepat dan teliti. Dan yang terakhir, ketiga, penggambaran hasil pengolahan data baik secara manual maupun digital perlu dilakukan secara hati-hati dalam hal pemasukan angka yang digunakan, spesifikasi teknis dan kriteria gambar tachimetri agar diperoleh hasil yang rapi, tepat, dan teliti. Selanjutnya ada daftar pustaka dari laporan kali ini. Ini adalah daftar pustaka yang kita gunakan dan yang kita citasi dalam presentasi kali ini. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.